Jelang Ramadan, Israel serang tepi barat, 2 warga Palestina tewas, 15 terluka. Setidaknya 2 warga Palestina tewas pada hari Kamis dalam serangan Israel di tepi barat. Hal itu dikonfirmasi langsung pihak berwenang Palestina pada AFP. Insiden tewasnya warga Palestina itu terjadi pasca serangkaian serangan mematikan di Israel. Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan seorang anak berusia 17 tahun dan 23 tahun, keduanya laki-laki, dibunuh oleh pasukan pendudukan Israel selama serangannya ke Jenin. 15 orang lainnya juga terluka. Militer Israel mengatakan pasukannya mendapat kecaman dari warga Palestina ketika mereka berusaha menangkap tersangka teroris di Jenin. Mereka menambahkan bahwa salah satu tentaranya terluka selama operasi tersebut. Bentrokan itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan menjelang bulan puasa Ramadan, menyusul serangan di Israel di mana 11 orang Israel tewas dalam 2 minggu terakhir. Kamis pagi, anggota parlemen sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan provokatif ke Komplek Al-Aqsa di Yerusalem. Sepanjang malam, Hamas mengancam saya dan mengatakan bahwa saya berada di garis tembak dan mengatakan kepada saya untuk tidak datang ke sini. Saya katakan kepada juru bicara Hamas untuk tutup mulut, katanya, merujuk pada kelompok Islam yang menguasai jalur Gaza. Israel merebut tepi barat dari Yordania dalam perang 6 hari tahun 1967. Sejak saat itu, mereka telah membangun serangkaian pemukiman di seluruh wilayah yang dianggap ilegal menurut hukum internasional. Tetapi wilayah ilegal saat ini merupakan rumah bagi sekitar 475.000 warga Israel. Video serangan Israel ke Gaza bukan dari Rusia ke Ukraina. Rekaman rudal yang menghantam gedung dan direkam wartawan disebut-sebut diambil di Ukraina. Rekaman yang menyebar di media sosial itu diberi keterangan yang mengklaim bahwa kerusakan tersebut disebabkan rudal Rusia. Padahal dari hasil penelusuran faktanya tidak begitu. Luar biasa hebatnya, rudal Rusia bisa milih gedung yang akan dirontokkan. Gedung Kementerian Pertahanan Ukraina diratakan dengan 3 rudal dalam sekejap waktu. Begitu penggalan narasi yang diunggah di akun Facebook Marta Della pada 20 Maret 2022. Bukan hanya itu, keterangan lain juga menyebutkan sebelum meluncurkan rudal, pasukan Rusia melakukan 2 hal. Pertama, memberitahu wartawan asing untuk mendokumentasikannya di dekatnya. Kedua, memberitahu orang-orang di gedung untuk mengungsi keluar gedung. Informasi ini tentu tidak masuk akal sebab situasi bangunan tidak memperlihatkan kondisi Ukraina yang masih memasuki musim dingin. Video tersebut tampak diambil saat musim panas. Lantas, apakah serangan dalam video itu terjadi di Ukraina? Berdasarkan penelusuran, serangan dalam video tersebut tidak terjadi di Ukraina, melainkan di Gaza, Palestina pada 2021. Salah satu yang mengunggah informasi itu adalah akun Twitter Alice Chambers pada 14 Mei 2021. The moment the Al-Soruk Tower was struck in by Israeli airstrike on May. This video was captured and posted to IG by @Omar Serwafi and so the initial strike. Begitu keterangan, Anda dapat melihatnya di bit.ly di Gaza 2021. Portal berita Al Jazeera juga mengulas serangan udara Israel ke Gaza tersebut. Ulasan 13 Mei 2021 itu menjelaskan bahwa Israel menyerang 3 blok menara di jantung kota Gaza dalam 24 jam. Serangan tersebut meratakan 2 blok, menghancurkan bagian lainnya. Selama berhari-hari, jet tempur Israel telah menargetkan beberapa bangunan penting di jantung kota Gaza, meratakan setidaknya 2 blok bertingkat termasuk menara Al-Soruk.
Bangunan itu adalah salah satu blok menara tertua di jalur pantai dan salah satu landmark paling terkenal. Dibangun pada 1995, gedung tersebut menampung banyak saluran TV dan kantor media. Pepatah populer mengatakan bahwa setiap jurnalis di Gaza pernah menghabiskan waktu di gedung itu pada satu titik. Menurut Kementerian Kesehatan di Gaza, setidaknya 83 warga Palestina termasuk 17 anak tewas, ratusan korban lainnya terluka sejak Israel memulai serangannya pada Senin 13 Mei 2021. Faktanya, video wartawan merekam rudal yang menghantam bangunan itu diambil di Gaza, bukan di Ukraina. Serangan tersebut merupakan serangkaian rudal pesawat Israel yang menyasar pemukiman warga Gaza. Israel telah jatuhkan 5.500 bom di negara-negara Arab. Data baru menunjukkan pesawat-pesawat tempur Israel telah melakukan ratusan misi di Timur Tengah dan menjatuhkan ribuan amunisi ke negara Arab selama 5 tahun terakhir. Komandan Angkatan Udara Israel, Maijen Amikam Norkin, mengungkapkan kampanye udara brutal yang telah dilakukan oleh Israel dengan impunitas yang hampir menyeluruh melalui data drop. Sejak 2017, pesawat Israel menghantam sekitar 1.200 target, menjatuhkan dari langit lebih dari 5.500 amunisi dalam 408 misi, termasuk pemboman brutal di jalur Gaza pada 2021 yang menewaskan lebih dari 250 warga Palestina. Serangan itu juga telah menghancurkan infrastruktur sipil di landasan yang terkepung selama pemboman yang menempatkan jalur Gaza pada risiko kelaparan dan penyakit. Sebagian besar serangan Israel terjadi di Suriah, di mana negara Zionis itu berusaha mencegah Iran mendapatkan pijakan di selatan. Sementara Israel bersikeras bahwa mereka menargetkan fitur militer, mencegah penyelundupan. Warga sipil sering terjebak dalam serangan udara seperti dikutip dari Al-Arabi. Sebelumnya pada bulan Maret dilaporkan bahwa 2 warga sipil tewas ketika jet Israel menghantam sasaran di dekat Damaskus.